Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kimia dasar, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang larutan. Di sini kita akan langsung masuk ke untuk lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan buffer dan juga bagaimana kita mencari derajat konstan atau konstanta ionisasi, baik itu ionisasi untuk asam lemah ataupun basa lemah. Oke, pada minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai uh, buffer atau disebut juga dengan weak acid, di mana biasanya untuk lautan buffer merupakan lautan yang terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasi. Maksudnya adalah merupakan suatu lautan asam yang mana kita akan menentukan kira-kira mana yang merupakan dia asamnya dan mana basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi ini merupakan pasangan dari ion H+ yang akan didapatkan dari suatu senyawa tersebut. Nah, biasanya untuk menunjukkan berapakah equilibrium atau konstanta ionisasi disebutkan disebutkan Ka atau konstanta ionisasi asam. Nah, contoh sebagai berikut. Nah, biasanya dalam suatu asam asetat atau CH3COH itu akan menjadi CHCOO dan juga H+. Maka di sini asam lemah dari CH3COO, asam lemahnya itu memiliki ion H+ adalah H+ dan juga basa konjugasinya adalah CH3COO. Apa tandanya? Basa konjugasi itu ditandai dengan adanya minus di sini. Dan juga asam lemahnya akan melepaskan proton, sehingga basa konjugasi ini dia akan menerima si H+-nya. Maka di sini basa konjugasi adalah basa yang akan menerima proton dari pelepasan asam. Nah, bagaimanakah kita menentukan cara untuk menghitung Ka-nya atau konstanta ionisasi asamnya? Itu dengan cara menggali berapakah molaritas dari masing-masing ini. Nah, Ka sama dengan H+, ion H+-nya ditambah dengan si asamnya, ion asamnya, dan juga dibagi dengan asam lemahnya. Nah, ini yang sama seperti kemarin, itu adalah seperti ini, dan bisa kita logkan sehingga pH-nya adalah log Ka ditambah dengan log si asam lemah dibagi dengan basa konjugasi dibagi dengan asam lemahnya. Nah, ini adalah merupakan tabel dari ionisasi derajat ionisasi dari asam lemah. Bisa lihat di sini semuanya. Ini adalah nama kimianya, ini strukturnya, dan ini adalah nilai Ka-nya. Nah, nilai Ka-nya juga ada namanya conjugate base atau pasangan konjugasi basa tadi, dan memiliki Kb. Nah, di sini ada nilainya, nanti akan kita gunakan untuk latihan. Kemudian contoh soal di sini kita akan mengerjakan contoh soal yang mana di sini suatu larutan HF 0,5 molaritas itu akan pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah kira-kira ionisasinya, ionisasi atau Ha, berapakah nilai Ka-nya? Oke. Nah, di sini kita akan menjabarkan terlebih dahulu HF F sama dengan, karena nilai ionisasi maka reaksi bisa bolak-balik. Nah, sekarang di sini HF sama dengan H+ ditambah dengan F-. Maka tadi untuk yang basa konjugasinya adalah A- adalah ini, dan ini adalah H+-nya, dan ini adalah Ha tadi.
Nah, akan tapi di sini kita akan melihat bagaimanakah cara menghitung KA-nya. Karena sini kita akan menghitung akan membahas karena si ininya kita akan menghitung kira-kira berapa Kak. Nah, di sini kita butuh inisialnya. Ini adalah inisial. Inisialnya adalah 0,5 M. Ini adalah perubahannya atau change. X yang bukan berubah. Dan ini adalah nilai X-nya, dan ini juga X. Nah, X ini adalah dia berkurang karena dia akan habis untuk bereaksi. Nah, kalau kita gabungkan ini equilibriumnya, maka 0,5 M dikurangi dengan X, ini adalah X, dan ini adalah X. Nah, sehingga nilai KA-nya adalah ini X dikali dengan X dibagi dengan 0,5 M molar dikurangi dengan X. Oke. Nah, di sini kita akan bisa melihat berapakah nilai dari si basa lemah tadi. Nah, basa lemah tadi memiliki perkiraan nilainya ada sekitar ini adalah 7,1 dikali dengan 10 pangkat minus 4. Oke. Sama dengan X kuadrat dibagi dengan 0,5 dikurangi dengan X. Nah, sehingga kalau kita ini kalikan, semuanya akan menjadi, ini adalah X kuadrat sama dengan 0,75 ini oke. Ini adalah 3,6 dikali dengan 10 pangkat minus 4 dikurang dengan 7,1 kali dengan 10 pangkat minus 4. Nah, kalau kita samakan semua, maka X kuadrat dikurang ini X ya. X kuadrat kurang 7,1 kali 10 pangkat minus 4X ditambah dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Nah, sebenarnya kalau ini bisa kita cari dengan cara persamaan kuadrat penyelesaiannya. Akan tapi ini cukup panjang, maka kita bisa mengasumsi dengan cara sebagai berikut. Kita asumsikan bahwasanya suatu nilai tadi bahwasanya untuk tadi nilai tadi adalah sini X kuadrat dibagi dengan 0,5 itu kita asumsikan itu adalah equal dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 4 M. Nah, di sini makanya kita ibaratkan bahwasanya untuk nilai tertinggi tadi, nilai tertingginya itu adalah 0,5 kurang X itu equal dengan 0,5. Artinya adalah kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin nilai ini sama, maka nilai X-nya adalah maksimal 0,5. Paling tinggi adalah 0,5 M. Karena ini merupakan asam lemah. Nah, sehingga di sini kita akan cek, jadi nilai X kuadratnya adalah ini tinggal dikali 0,5 dikali dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 4 M. Hasilnya adalah tadi 3,6. Ini kita akarkan 3,6 dikali dengan 10 pangkat minus 4
Nah, ini hasilnya ada sekitar 0,02. 0,29. 0, iya, 0,2. Jadi sekitar ini ada hasilnya X sama dengan 0,019 M. Nah, terdapat bahwasanya untuk equilibriumnya itu ada 0,0019. 0,019. Nah, yang kita akan cari pH-nya. Nah, sehingga di sini untuk HF tadi, HF sama dengan 0,5 dikurangi dengan X dan 0,5 0,019, maka hasilnya adalah ini ada 0,48. 0,48 M. Oke. Nah, di sini maka kita itu ada nilai HF. Nah, sedangkan yang kita cari adalah nilai pH. Nah, sehingga pH itu H plus itu sama dengan 0,19 karena dia sama dengan X. Maka nilai pH sama dengan minus log dari 0,19. Ini adalah 1,72. Nah, kita akan ngecek kira-kira berapakah persentase dari nilai X itu terhadap nilai dari si molaritas CAF-nya, kira-kira berapa persen. Oke, nah sekarang kita buat persentasenya, itu sama dengan tadi 0,019 dibagi dengan 0,5 dikali dengan 100%, hasilnya adalah sekitar 3,8%. Sehingga di sini nilai persentase tadi, nilai equilibrium tadi, nilai X itu adalah sekitar 0,38%. Yang mana ini adalah nilainya masih di bawah 0,5 karena memang untuk asam lemak ini memiliki konstanta equilibrium itu sekitar kecil dari 0,5 atau kecil dari 5% lah, atau di bawah dari 5%. Oke. Sudah untuk yang pertama. Oke, itu adalah contoh soal untuk yang weak base, untuk yang nilai konstanta atau buffer dari asam lemak. Ini kita akan masuk untuk yang basa lemah. Dan sehingga di sini kita juga harus menghitung kira-kira berapakah nilai equilibrium atau nilai ionisasi untuk yang basa lemah. Nah, untuk weak base itu biasanya basa ini adalah basa yang akan menerima proton yang akan menjadi asam konjugasi. Maksudnya adalah si proton basa lemah ini dia akan bisa bereaksi dengan H+ menjadi senyawa lain. Contoh adalah yang ini. Untuk yang senyawa amonia ini, senyawa amonia dia akan menerima proton H+ dan akan menjadi asam NH4+. Ini adalah asam lemah dan asam konjugasi adalah yang ini, dan ini adalah basa dan juga protonnya. Tinggal sini asam konjugasi itu adalah asam yang akan menerima basa akan yang proton menjadi asam konjugasi. Ini tadi kebalikan, sedangkan untuk yang asam lemah, maka basa konjugasi adalah basa yang menerima proton. Dia si asam yang melepaskan si protonnya. Oke. Nah, sebagai contoh juga
Ini bukanlah contoh nilai untuk reaksi NH4+ tadi yang lengkapnya. NH4+ ini akan menjadi NH3 menjadi tambah H2O dan menjadi NH4+ dan juga OH-. Oh, ini maaf, ini adalah OH ya. Ini adalah OH, maaf. Minus. Nah, di sini itu berapa nilai Kb-nya. Nah, nilai Kb ini akan dihitung dari tadi, itu berapakah konstanta ionisasi dari senyawa NH3 ini. Nah, di sini untuk kenapa hanya ada NH4+ dikali dengan OH- dibagi dengan NH3, sedangkan kenapa? Karena H2O atau air ini, H2O ini ketika dia dalam air akan menjadi H+ ditambah dengan OH-. Dan ini merupakan satu senyawa yang sangat netral sehingga tidak perlu kita carikan berapa masukan dalam reaksi ini. Dan sangat lemah sekali, maka sehingga cukup untuk menggunakan reaksi ini saja untuk menghitung nilai Kb-nya. Nah, untuk nilai Kb ini pada masing-masing suatu senyawa pada dasar lemah itu memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Ini adalah namanya, ini formulanya dan nilai Kb-nya. Jadi untuk yang basa lemah itu kita butuh nilai Kb, sedangkan untuk yang asam lemah kita butuh Ka-nya. Nah, kebalikan tadi untuk basa lemah, maka konjugasinya adalah berupa asam lemah. Tapi kalau untuk di asam lemah, maka konjugasi adalah untuk yang basa, untuk nilai basa konjugasi atau Kb-nya. Ini adalah nilai-nilainya, sehingga nanti bisa digunakan untuk menghitung satu senyawa yang mungkin tidak kita ketahui berapakah nilai eh, nilai ionisasinya. Ionisasi ini adalah nilai yang dia akan akan dia akan terpisah dan juga akan mudah bereaksi dengan senyawa lain dalam satu larutan. Nah, sebagai contoh, nah di sini untuk amonia tadi, oke. Nah, di sini kita akan menunjukkan berikut berapakah pH lautan dari amonia NH3 0,4 m. Nah, seperti tadi juga sama, kita akan menjabarkan terlebih dahulu bagaimanakah prosesnya. Nah, di sini untuk nilai apa namanya NH3, maka dia reaksi bolak-balik. Ini NH3 tambah. Oke, NH3 tambah dengan H2O ini akan menjadi NH4+ tambah dengan OH-. Oke. Nah, di sini untuk yang H2O itu karena dia akan menjadi H+ tambah dengan OH-, maka ini kita abaikan saja karena memang dia sudah bersifat netral. Sudah sangat sekali kontribusinya dalam larutan tadi. Sehingga di sini kita masukkan tadi inisialnya, ini adalah 0,4 m. Ini adalah change perubahannya berapa X, dan yang akan bereaksi adalah ini adalah X dan ini adalah juga X. Nah, sehingga di sini kita kurangi 0,4 m dikurangi dengan X, maka X sama dengan X. Nah, sama seperti tadi asam tadi, kita akan menghitung berapakah nilai X ini dari si konjugasi nilai Kb-nya, konstanta ionisasi dari si basa lemah NH3 ini. Nah, untuk NH3 basa lemah, itu nilai Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini maka Kb-nya itu adalah sama dengan NH4+
ditambah dengan H plus itu dibagi dengan si NH3 atau sama dengan X dikali dengan X dibagi dengan si 0,4 dikurang dengan X sama dengan X kuadrat dikurang dibagi 0,4 dikurang X. Sehingga di sini KB tadi 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dibagi sama dengan X kuadrat 0,4 dikurang dengan X. Maka tinggal kita asumsikan saja tadi. Nah, kurang lebih seperti tadi, kita asumsikan bahwasanya untuk nilai tadi, maka kita butuh karena ini adalah 0,4 sama dengan kurang X itu equal dengan 0,4. Oke. Nah, sehingga di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kuadrat dibagi dengan 0,4. Oke. Nah, sehingga di sini nilai X kuadratnya sama dengan 0,4 dikali dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Itu adalah 0,72 kali 10 pangkat minus 5 dan dikuadratkan. Maka ini adalah nilainya 7,2. Oke, jadi akar dari 7,2 jadi ini kita kecilkan akar dari karena 0,2 kecil akar dari 7,2 kali 10 pangkat minus 4. Ini nilainya adalah 2,68 kali 10 2,68 kali 10 pangkat 2. Oke, ini 6 ini 6. Ini 6 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Ini adalah nilai X. Nah, sekarang ini adalah nilai dari X, maka kita akan mencari kira-kira berapakah nilai pH tadi. Nah, nilai pH tadi itu kita akan lihat dulu kira-kira berapakah berapakah ini persentasenya. Maka untuk persentasenya itu adalah 2,68 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan tadi adalah 0,4. Dan 6,7 0,0% dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 0,67 sehingga dia nilai 0,67 masih kecil dari berarti ini nilainya dia memiliki nilai yang cukup baik dari sebelumnya 0,6%. Harusnya di bawah dari 4% jadi. Karena dia adalah 0,4. Kemudian untuk nilai pH-nya. Nah, di sini nilai pH karena ini adalah basa, maka kita akan cari pOH karena dia basa. Karena minus log dari nilai X tadi. Ada minus log dari 2,68 kali 10 pangkat minus 3. Maka 3 dipan log 2,68. Sekitar 2,57. Nah, karena ada nilai pOH, maka nilai pH-nya adalah 14 dikurangi dengan nilai pOH. Itu sama dengan
14 dikurangi 2,57. Maka hasilnya sekitar pH-nya adalah sekitar 11,43. Oke. Nah, itu adalah nilai pH-nya tadi. Jadi walaupun kita menghitung berapa basa konjugasinya, dari basa lemah kita akan menghitung berapa pH-nya dengan cara nilai tadi nilai pOH lalu kita convert menjadi pH. Nah, selanjutnya adalah ini adalah kira-kira apakah hubungan antara hubungan ionisasi konstanta ionisasi dari asam dan basa konjugasi. Nah, sebenarnya adalah sebagai berikut. Kalau kita ingin melibatkan reaksi antara dua senyawa, baik itu dari asam asetat atau asam lemah dengan basa konjugasi, maka kita akan mencari nilai masing-masingnya. Contoh berikut, dari suatu asam lemah, asam asetat, Ka itu adalah H+ sama dengan CH3COH akan menjadi H+ dan tambah dengan CH3COO. Maka tadi nilai basa konjugasi ini adalah ion H+-nya dapat Ka dari reaksi ini. Nah, sedangkan ketika reaksi ini senyawa ini akan kita reaksikan. Jadi kalau itu ditambahkan dengan senyawa sodium asetat atau CH3CONA, berapakah nilai pH-nya? Maka ini kita akan nyambarkan kembali CH3CONA tambah H2O akan menjadi CH3COH tambah H2O. Nah, nilai Kb itu adalah tadi sama seperti tadi nilai dari si basa konjugat basanya dikali dengan nilai ion OH dan dikali dengan dibagi dengan si basanya. Ini asam konjugasi dikali dengan ion OH dan dibagi dengan si basa lemahnya. Nah, sebenarnya nilai Ka dikali nilai Kb sama dengan Kw, di mana Kw itu adalah 10 pangkat minus 14. Sehingga di sini kita bisa menghitung tadi berapakah nilai Ka merupakan pembagian antara Kw dibagi dengan nilai Kb. Maka untuk basa lemah. Oke, atau kebalikannya sama, berapakah nilai Kb dari Ka, Kw dibagi dengan Ka. Jadi ini adalah hubungan antara konjugasi asam lemah dan juga basa lemah. Nah, ini demikianlah untuk materi pada hari ini. Untuk hari ini latihannya ada sebagai berikut. Jadi tolong untuk latihannya, soal latihan yang kemarin yang ini dikumpulkan bersamaan dengan soal latihan sebagai berikut. Ini latihan soal 2, tolong dikerjakan. Yang manakah asam basa konjugasi dari reaksi berikut. Dan ini adalah perhitungan untuk menghitung berapakah nilai pH ataupun Ka dari soal-soal berikut. Dan ini silakan dikerjakan pada hari ini untuk satu hari ini. Saya rasa untuk demikian pada hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.